Mama Tineke yang jadi korban langsung, dia berdarah dia yang kemaluan vaginanya dimasukin lilin, ditetesin lilin api itu kan, terus diperkosa ya. Jadi kan mereka nggak mau ada orang Indonesia, orang di luar Papua yang mengabarkan tentang Papua. Nah, dan itu bukan hanya di Kamisan, aksi apapun ya akhirnya aku ngeliat oh memang sengaja mau ditutupin. Halo teman-teman, episode ngeriung kali ini aku mau bahas aksi Kamisan. Jadi aksi Kamisan itu udah lama di Indonesia, kurang lebih tahun 2007, diawali oleh Bu Sumarsi yang akhirnya merambat ke beberapa kota di Indonesia. Nah kali ini aku mau ngobrol sama teman-teman Kamisan yang ada di kota Solo. Jadi aku lagi sama Mas Su sama Mas Is. Oke. Jadi aku mau ngebahas soal aksi Kamisan yang di Solo nih. Siap. Aksi Kamisan Solo itu awalnya gimana sih terbentuk, kok bisa ada aksi Kamisan Solo gitu? Atau kamu dulu nih? Kamu dulu aja. Okay. Jadi sebenarnya kan seperti yang kita ketahui ya, aksi Kamisan memang dari tahun 2007 dan tujuannya itu ingin menyuarakan tentang bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM yang belum selesai diusut. Nah, kalau di Solo sendiri itu 10 tahun setelah aksi Kamisan dimulai baru ada. Tepatnya kita memulai untuk membuat aksi Kamisan Solo itu 2017. Waktu itu bertepatan dengan ulang tahunnya kematian Munir. Mainate yang mengenal Munir. Ulang tahun. 7 September 2017 pertama kali kita bikin. Ya simpel banget waktu itu, tujuannya agar ada wadah yang dimana tempat bisa kita untuk menyuarakan perihal pelanggaran HAM dan ruang demokrasi. Nah, kita ketahui bersama ini dua hal yang menjadi PR bersama di negara kita yang katanya demokrasi tapi ya enggak ini. Nah, itu simpel waktu itu. Pokoknya ini sebagai tempat kita menyuarakan itu dan untuk menjaring kawan-kawan baru gitu yang belum berani terlibat dalam gerakan, diajak ke situ. Karena aksi Kamisan ini sejauh yang kita lihat adalah tempat bagi aku pribadi, dan waktu itu alasan kita bikin itu ya tempat paling gampang. Nah, terus ternyata waktu 2017 gagal kita bikin, cuma sekali aksi. Berapa orang? 40 ada. 40? Karena waktu itu kan orang-orang ini udah sering diskusi, ikut pendidikan gitu kan, tapi belum tahu mau turun aksi bagaimana. Ya udah, aku tawarin bikin aksi Kamisan, dan waktu itu kita bikin bertepatan dengan 10 tahun meninggalnya Munir. Waktu itu 2017 tanggal 7 September aku ingat pertama kali. Tapi waktu itu karena ada fokus yang lain, misalnya waktu itu kita harus berbagi fokus dengan pengorganisiran di kampus dan kita masih sedikit, ya itu belum jadian prioritas. Ditambah waktu itu langsung ke Sukoharjo gitu ya. Yeah. Waktu itu langsung ke Sukoharjo melawan racun itu 2017 akhir awal 2018 kita masuk ke sana. Akhirnya aksi Kamisan nggak ada lagi. Nah, baru habis itu ketika ternyata 2018 Maret ada 6 warga Sukoharjo termasuk satu aku dari Solidaritas, jadi total 7. Waktu itu kita yang dipenjara karena di pabrik Peterum. Akhirnya karena kepentingan untuk mengkampanyekan itu juga untuk meraih masa-masa yang baru, akhirnya itu mereka bentuk lagi Kamisan. Nah, sebenarnya untuk yang periode itu ya mungkin Susu yang lebih tahu soal itu, karena waktu itu posisi aku di dalam sih, udah di dalam. Kalau aku masuk ya? Iya. Kalau yang aksi Kamisan awalnya setelah 2017 itu, sebelum aksi Kamisan, sebenarnya kita dulu di Sukoharjo udah ada aksi mingguan. Setiap hari Minggu di depan Polres Sukoharjo kita aksi solidaritas buat kawan-kawan yang di penjara itu kan. Tapi kita mikirnya kalau tiap minggu kita kayak gini terus ya kita mampu gitu, kita sanggup, tapi masanya nggak akan bertambah. Akhirnya kita realisasiin aksi Kamisan. Aku mulainya tuh lupa tanggal berapa. Agustus pokoknya. Agustus. Nah, di Solo buat
Agustus 2018. Buat jaring kawan-kawan yang bukan cuma di Sukoharjo kan. Kalau Solo lebih Lebih luas. ya lebih luas ya kan. Berarti itu Mas Is sudah masuk Udah baru benar. baru buat apa Hmm. mulai Buat lagi. lagi. Tapi Ada nggak sih kendalanya? kalau kendala Aksi Apa? paling simpel ya sebenarnya. aksi paling simpel sebenarnya. Karena kebutuhannya cuma poster, mic doang, sama ya poster paling pengumuman sama akun Instagram itu doang kebutuhannya. Ya itu aksi paling simpel bagi kita. Ya tapi maknanya dari aksi itu luar biasa sih karena ya ada menunjukkan ke orang-orang bahwa ada sekumpulan orang yang setiap hari Kamis menagih komitmen negara tentang pelanggaran HAM masa lalu dan juga pelanggaran HAM yang sampai sekarang masih terus terjadi. Itu sih sebenarnya aksi Kamisan sejauh ini memang ya karena dia rutin jadi tidak alat-alatnya yang kita pakai Perkap. perlengkapan aksi yang kita pakai itu sebenarnya udah seiring berjalannya waktu ditambah-tambah dengan patungan kan. Jadi sejauh ini kesulitannya mungkin ya kesulitannya mungkin karena kalau di tempat lain itu kan kebanyakan di depan kantor pemerintahan ya, bagi kantor bupati atau istana negara, kantor gubernur. Kalau kita kan enggak, malah di bundaran Geladak doang. Nah kesulitannya mungkin sejauh ini ya cuma karena lokasinya saja yang Karena Geladak direnovasi dulu. lokasinya saja sih yang sulit. Tapi ada nggak sih yang kayak apa ya ngerasa itu tuh ganggu gitu, maksudnya kegiatan itu tuh malah ada yang nggak suka sama kegiatan itu gitu, ada nggak? Karena kan itu kan tadi kan aksi simpel, tapi kan pasti ada kan yang nggak ngerasa itu ganggu, itu ada nggak? Kalau ganggu sih sejauh ini ya mungkin kalau ada yang merasa terganggu mungkin DM ya, DM ke aksi Kamisan, tapi sejauh ini sih belum ada. Apa? belum mau DM gitu, Iya. paling protes aksi Kamisan apa sejauh ini malah justru bapak tukang bakso situ senang mereka ngeliatin, jadi ada kalanya mereka serius banget kamu ngeliatin itu. Ini aku malah ini polisi atau tukang bakso beneran. Ternyata ya, Beneran atau intel ya? ya ternyata ya warga-warga di situ. Dan sejauh ini untuk orang nggak suka apakah mereka rasa ganggu jalan, nggak juga, soalnya ya kita juga nggak terlalu memakan space yang banyak di jalan itu. Mungkin yang paling terbanyak itu kecuali waktu aksi yang bareng pelajar. Iya. Nah itu memang banyak, kita pun kewalahan. Dan Kapan itu? September. Setelah reformasi di korupsi yang ada pelajar turun di Jakarta itu. STM di Jakarta. Pelajar di Solo itu 500-an lebih ya. Sampai Boyolali juga kan ikutan datang ke sini. Oh di Geladak sini. Iya. 500-an lebih. Ya sejauh ini kalau yang nggak senang itu belum ada. Tapi nggak tahu di kemudian hari ada apa enggak. Mungkin setelah ini diposting nanti ada yang kepikiran, wah iya DM aja ya. DM aja ya kalau mau protes. Di aksi Kamisan itu rutinitasnya itu apa sih kan? Kayak tadi kan menyuarakan ya. Nah menyuarakannya itu dengan seperti apa gitu? Di Kamisan masing-masing Solo, yang di Solo. Macam-macam sih. Ada biasanya kita orasi kan. Tapi selain orasi juga ada biasanya baca puisi, terus ada live mural juga. Kadang-kadang kawan-kawan yang emang bisa gambar itu kan pengen live mural di aksi Kamisan, ya udah nggak apa-apa, kita kasih waktu dan kadang alat juga. Kalau kita lagi ada chat gitu ya udah pakai ini aja. Ini memang rutinitasnya ya aksi setiap Kamis. Selain memang yang program pokoknya itu rutinitasnya itu yang menyuarakan tentang kasus pelanggaran HAM, ya sebagai tempat space juga buat kawan-kawan sih, apa yang keresahan yang mereka rasa itu ya kita kasih tempat, dan agar tidak monoton ya, kebanyakan kan orang nanti malas ya, mungkin bervariasi aja. Ada kalanya orang baca puisi, orang bikin mural, atau kadang live musik juga ada ya mungkin sekali-kali dua kali kayaknya kita bikin. live Yang musik. satu di UNS itu. Iya. Nah, acaranya bukan di situ, bukan di Geladak, tapi dipindah ke UNS. Itu solidaritas ya. Ya itu yang pas September hitam ya September hitam tahun 2018. 18. September hitam 2018 kita bikinnya di UNS. Ya. Paling kalau ada kebutuhan solidaritas misalnya buat jaring kawan-kawan yang lebih rame juga, kita butuh dana juang. Ya
bikin acara yang lebih besar gitu. Dan itu nggak mesti yang kalau yang rutin itu ya aksi dalam bentuk aksi doang, dan aksi-aksinya itu biar nggak bosan ya dibikin bervariasi. Kalau di aksi kamu sendiri ada rasa takut nggak sih kalau ada yang tiba-tiba ngutip kata-kata kalian terus dijadiin sesuatu sing anu gitu? Aku takut keserempet mobil malahan. Oh, Mas? Kadang. Iya. Maksudnya di pelintir gitu ya. Di pelintir. Sebenarnya kalau pelintir kata-kata ini sering ya kita ya. Tidak hanya di aksi Kamisan, dibilang ya, dan itu kita tahu bukan dari warga. Masalah yang pelintir-pelintir itu kita tahu bukan dari warga, karena kita tidak pernah tidak pernah ada permusuhan dengan warga selama di aksi Kamisannya. Soal pelintir-pelintir ya mungkin lebih dianggap apalah kumpulan orang-orang yang lain, tapi itu kebanyakan hanya ketika kita tidak sedang aksi Kamisan, tapi ya sangkut pautkan dengan aksi Kamisan. Ya sejauh ini untuk ketakutan nggak ada sih, walaupun sempat beberapa kali kita harus dikepung ya sama intel polisi. Dikepung kenapa? Ya karena isu-isu yang dibawa. Jadi di aksi Kamisan itu tergantung isu itu, kalau represinya itu ya tergantung isu. Kalau kamu cuma suarain isunya Munir, isu Wiji Tukul, itu represinya mungkin yang datang intel itu mungkin 3, 4, 5 ya, 5 lah maksimal. Tapi ketika kamu suarakan misalnya pelanggaran HAM di Papua, biak berdarah misalnya, yang ada tema-tema pelanggaran HAM aja di Papua, tanpa bukan berarti kita menuntut Papua merdeka ya, bukan, tapi pelanggaran HAM di Papua itu pasti ramai banget. Itu polisi banyak banget, kita dikepung lah sampai motor-motor difoto lah, apa maksudnya kan, foto-foto plat nomor. Nah, jadi tergantung isu. Dan sejauh ini isu yang kenceng banget direpresi itu, dan polisi bisa 3 kali lipat dari jumlah masa aksi. Dulu kita pernah masa aksi cuma 9, polisinya puluhan, sampai 30-an ada. Itu dia ngeliatin? Enggak, mereka ya pokoknya dokumentasi apa semua, terus kayak mengintimidasi si Jampes dulu ya. Si Jampes diintimidasi, apa maksudmu. Nah, kebanyakan kalau kawan-kawan yang masih baru itu dia langsung down, tapi habis itu kita siasati dengan ya langsung panggil semua teman-teman langsung ke situ. Karena memang kalau isu Papua pasti rame. Isu pelanggaran HAM biak berdarah, terus menduga pokoknya serba perlawanan terhadap rasisme pasti ramai itu. Nggak tahu kenapa polisi senang banget ngeliatin kita kalau aksi soal Papua. Kalau dari Mas Is, kira-kira kenapa? Ya karena memang ada yang ditutupi di Papua kan. Kalau aku ngeliat kan sejauh ini ya, mungkin teman-teman di luar sana tahu lah bahwa akses jurnalis internasional dan nasional ke Papua itu susah. Jadi kita dapat kabar itu kan otomatis dari kesaksian langsung ya. Orang-orang yang di sana yang mau speak up, misalnya kayak Mama Tineke yang jadi korban langsung biak berdarah itu, yang kemaluan vaginanya dimasukin lilin, ditetesin lilin api itu kan, terus diperkosa ya. Jadi kan mereka nggak mau ada orang Indonesia, orang di luar Papua yang mengabarkan tentang Papua. Nah, dan itu bukan hanya di Kamisan, aksi apapun ya akhirnya aku ngeliat memang sengaja mau ditutupin supaya orang tidak tahu apa yang terjadi di Papua. Nah itu sih sejauh ini yang kita alami. Pasti kalau soal Papua pasti kita jamin Kamisan di intimidasi. Banyak banget intel datang di sana, pasti diintimidasi. Karena itu waktu aku, dan ternyata tidak hanya di Solo, ketika aku di yang kemarin yang kalian bersolidaritas di Bekasi. Enggak, yang Bandung. Di Bandung. Dan itu kan pernah ikut aksi Kamisan di Bandung. Isu Papua itu gitu juga, diintimidasi. Bahkan mau dijelek-jelekin, silakan teman-teman mungkin bisa lihat di berita, dijelek-jelekin, mau difitnah, itu dikasih apa? Dikasih minuman keras. Oh iya. Sama Kapolsek langsung. Untung. Maksudnya gimana sih? Jadi dikasih minuman keras ke kawan-kawan Papua. Kawan-kawan yang ada di situ. Dibawain ke asramanya. Dibawain ke asrama. Untung mereka ngelapor ke kita. Mereka ngomong itu ada minuman. Oh, jangan diminum. Bawa aja ke sini, di aksi sini. Dan kita minta mereka klarifikasi apa maksud mereka ngirim minuman keras ini, sedangkan kita tahu polisi
melarang peredaran minuman keras, tapi kok kita disogok pakai minuman keras? Apakah akan ada black propaganda habis itu? Nah itu ada aksi Kamisan Bandung bulan Agustus 2019, silakan cari yang itu, di mana Kapolseknya juga itu udah terbukti bersalah ya, diberi sanksi, dimutasi. Karena itu isu Papua. Jadi memang seperti itu. Dan di Bekasi juga seperti itu. Aksi Kamisan Bekasi kita lebih dulu ya dibanding Bekasi. Bekasi ketika angkat isu Papua juga ternyata sama. Kita heran makanya. Malang juga gitu kan. Ya Malang waktu angkat isu Papua, wuih habis aksi Kamisan Papua. Aksi Kamisan Malang. Aksi Kamisan Malang. Justru di Papua aksi Kamisannya dilarang. Philip Karma pertama kali bikin. Nah itu sih sebenarnya kalau ya kayak ibaratkan pasang surutnya aksi Kamisan itu paling tantangan terberatnya ya di situ. Kalau kita bahas soal isu Papua, Philip Karma yang tokoh Papua, dia bikin aksi Kamisan tapi aksi Kamisan Papua tapi nggak dibolehin, dibubarin. Yang ngebubarin Aparat. Nah itu sebenarnya. Dengan alasan? Itu selalu kata mereka ya nggak ada yang jelas soal alasan mereka kayak mengintimidasi kita itu ya. Selalu saja ini bertentangan dengan ideologi negara. Maksudnya ideologi yang mana kita tentang gitu ya. Ini kan kita menyuarain soal pelanggaran HAM dan tidak sedang berencana membunuh presiden atau makar ya, tidak sedang merencanakan perbuatan jahat menyerang pemerintah. Tapi ya selalu mereka anggap ini bertentangan, isu-isunya bertentangan. Padahal ya kalau kita lihat lebih lanjut ya karena memang ada yang hendak ditutup-tutupi di sana. Kalau itu dari aku sih. Tapi pernah nggak sih sampai aparat tuh ngedatengin kalian terus bentak-bentak? Di aksi? Di aksi. Pernah. Cijampes. Waktu itu kita telat ya. Kita telat datang. Ternyata mereka udah mulai aksi. Si Jampes diintimidasi. Orang mana kamu? Orang mana? Itu juga pas yang Papua? Aku masih ada lihat di aksi Kamisan itu. Di aksi Kamisan, akun Instagram aksi Kamisan Solo. Ada itu yang 2019 juga. 2019 itu ada. Kita dokumentasikan polisi, foto-foto polisinya. Dibentak-bentak di situ. Alasan dibentak? Alasannya dibentak? Menyinggung institusi kepolisian. Ya karena memang kita harus jujur bahwa yang menembak Randi yang kesaksian Mama Tineke yang di Papua itu pelakunya aparat. Jadi kita kan bukan serang individu, secara institusi yang kita serang. Ya kalau bisa stop lah mengintimidasi kan. Tapi ternyata ketika kita suarakan itu malah itu lagi yang di bawah. Yang mereka lakukan intimidasi. Pokoknya waktu itu kita telat datang dan setelah kita datang udah langsung aja kita kerumunin si polisinya itu ya langsung cabut dia. Gitu. Padahal kamu itu nggak perlu nanya-nanya sebenarnya. Kan dia juga anak Kamisan. Aku kan dulu yang terakhir. Cuman emang aksi Kamisan itu kan karena aku juga nggak paham kan sebenarnya kan kurang paham. Waktu itu kan diajak sama Agatha. Diajak sama Agatha bilang aku tanya mau kemana, terus intinya tuh dia bilang mau Kamisan. Terus akhirnya aku nyoba kan ikut Kamisan. Walaupun aku nggak bisa bersuara, aku cuma dengerin dan mendengarkan ini ya, aku bisa tahu lah kalau ternyata tuh ada beberapa kasus gitu. Karena kan mungkin untuk masyarakat awam nggak ngerti, maksudnya nggak pati yang gagas gitu, nggak pati yang ngerti dan peduli gitu. Dan akhirnya kalau kita tahu satu persatu, kayak misalnya kan itu kan aksi rutin Kamisan yang dimana setiap orang lewat digeledak. Mungkin suara kalian nggak banter sih, tapi kan itu kan bikin orang pengen ngerti apa sih yang dibahas. Akhirnya kan kayak aku, jujur aku dulu tuh aksi kasus Semanggi nggak tahu. Kasus Semanggi, Munir itu nggak tahu. Aku waktu dikasih tahu dan aku cek di Instagram, ini bahas Munir itu siapa, aku gitu. Aku nggak ngerti Munir itu siapa, terus habis itu aku cari Munir itu ini loh. Jadi
sebatas itu yang aku tahu soal Kamisan. Makanya kan waktu itu aku ditanya Kamisan, aku juga nggak paham gitu. Terus di Kamisan itu kan mesti kan selalu pakai baju hitam, terus paling hitam itu ada simboliknya nggak? Oh. Simboliknya apa, Is? Kalau secara simboliknya setauku itu memang tanda berduka ya. Tanda berduka, orang berduka kan pakai kaos hitam. Kalau segi bercandanya ya Karena kita cuma punya kaos hitam. Anak-anak yang ikut itu yang awal-awal ngegagas di Solo itu ya diperbolehkan pakai baju apa aja. Tapi berhubung kita punya Cuma kaos kita hitam, kebetulan kaos hitam yang paling gampang dicuci. kayak sekarang ini kan. Jadi pakai aja, dan memang kalau secara simbolik memang ya karena berduka. Terus yang menjadi prioritas rutinitas Kamisan itu apa sih? Maksudnya kan pasti kan ada prioritasnya, ada prioritas dalam sebuah kegiatan misalnya ada prioritasnya. Ada prioritas aksi Kamisan di Solo itu apa? Oh iya, dari aku ya, yang pertama memang banyak yang bilang bisa saja tidak efektif aksi itu. Bisa saja tidak efektif aksi itu pertama karena orang hanya lewat saja begitu, bisa saja tidak didengar ya suaranya. Tapi kita berhasil membuktikan walaupun sedikit demi sedikit, tapi ada yang bertambah. Ada yang bertambah orang yang sadar. Orang yang tahu tentang satu kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada masih banyak orang di luar sana yang menganggap bahwa itu tidak efektif, kita yang mengalami bertahun-tahun justru kita ketambahan kawan baru, ketambahan orang yang sadar baru itu dari Kamisan. Karena mungkin ya pertama mereka penasaran, tiba-tiba kok ada gitu kan, ada orang seminggu sekali betah digeladak terus kan, ngapain mereka ini kurang kerjaan kan. Lama-lama ada orang penasaran, ya mereka akhirnya datangi langsung. Ya mungkin ada yang awal-awal malu-malu ya, lihatnya dari jauh gitu. Tapi kan kalau dari jauh kan masih bisa kedengaran. Cuma kan yang kebanyakan selalu dibilang orang tidak efektif itu lalu lalangnya. Padahal kalau kita lihat, kita justru ketambahan orang yang sadar itu di situ. Nah, prioritas ini yang kemudian jadi prioritas kita. Bahwa aksi Kamisan selain memang tugas utamanya adalah mengingatkan negara bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang belum selesai, yang kedua, menyadarkan sebanyak mungkin orang tentang kondisi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Nah, kita berharap ketambahan masa terus. Contoh konkretnya kamu lah. Kan? Iya lah. Nah, iya kayak itu kan, nggak soal semanggi tiba-tiba begitu Iya apa langsung tahu, ya gitu. Paling dikit aksi Kamisan berapa orang? Pernah nggak ngalamin paling dikit banget? Pernah. Berapa ya? Tiga orang, 5 orangan. Itu kalau yang orang-orang yang pegawai tetapnya, kita sering bilang pegawai tetapnya masing-masing ada perusahaan gitu kan. Tapi karena memang kita harus tetap aksi biar siapa tahu ada orang yang baru datang, ya meskipun 3 orang kita datang aja ke situ. 1 orang orasi, 2 orang pegang payung gitu kan. Pernah itu 3 orang. Oh jadi itu emang ada harus tetap harus tetap berjalan tapi sekarang lagi libur. Karena social distancing ini kan. Karena PSBB akhirnya masih libur dulu. Tapi minggu ini kita mulai lagi. Ini mau tayang kapan? Nah, minggu depan. Oh, minggu depan. Berarti kalau ini minggu depan. Minggu kemarin udah mulai. Udah mulai. Minggu kemarin mulai. Hari Kamis ini mulai ada soalnya. Hari Kamis minggu yang pas kita take ini. Itu. Kamisan buat kalian tuh apa? Apa ya? Tempat buat sharing. Kayak dari solidaritas manapun itu kumpul di situ sharing. Setelah itu kita balik lagi ke basis-basis pengorganisiran kita kalau dulu. Kalau dulu kan kayak aku di Muter nih. Terus ada beberapa kawan-kawan yang ngorganisir di Kentingan Baru yang penggusuran itu. Kita kan jarang ketemu. Soalnya sibuk di basis masing-masing. Ketemunya di Kamis. Nah, pas Kamisan kita nyempatin waktu buat kumpul di situ, sharing kesusahan kita di Muter itu apa sih? Kesusahan kawan-kawan di Kentingan itu apa sih? Setelah dapat jawabannya, setelah sharing, akhirnya balik lagi dengan pemikiran-pemikiran baru dari kawan-kawan gitu kan. Kayak gitu berarti sih. Mas itu dari Muter, Hmm. tempat nyatunya di Kamisan. Belajar. Tempat Oh,
belajar dan ya, menyatu sama kawan-kawan yang lain. Kalau aku karena sudah jawabannya ya, aku satu sih kalau Kamisan. Bukan berarti cuma ini jawaban, tapi kalau karena sudah jabarin yang ya karena soal penyatuan tadi bisa bagi-bagi sharing, bagi-bagi pengalaman, ya aku satu di Kamisan. Bagi Kamisan yang menolak lupa. Jadi kita nggak bakalan berhenti untuk menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Ya dengan segala resikonya. Gitu sih. Dengan segala resiko gimana Mas? Ya kayak tadi aku bilang itu intimidasi ya ditandai ya banyak efek-efeknya di belakang. Ada nggak sih ketakutan kalau sampai ditandai kayak gitu? Kalau Dari Takut pihak gitu. personal loh. kalau personal kayak aku ya, Ah. enggak sih kalau aku kan merasa aman malah kemana-mana ketahuan gitu kan. Aku berhenti takut itu sejak ternyata ketika aku memendam keberanian kayak takut begitu, ternyata nggak menyelesaikan masalah. Justru mereka makin terus kencang untuk mengintimidasi. Jadi Iya sih. ya aku udah berhenti takut, pokoknya apapun yang terjadi, aku hanya menyampaikan sesuatu yang benar-benar fakta, tidak kupelintir tentang bahwa banyak pelanggaran HAM yang diabaikan oleh negara. Itu. Jadi itu yang membuat aku jadi berhenti takut.